Kenapa kita mesti ini? Karena kan intinya kita senang kalau orang lain itu maju, ya kan? Pun kita sedih kalau teman kita itu nggak makan. Kalau dia nggak bisnisnya nggak jalan, terus dia nggak makan, kan kita sedih. Harusnya itu sifat yang muncul di masyarakat. Kalau dulu-dulu seperti itu yang terjadi, tapi sekarang kan enggak. Susah melihat senang, senang melihat susah. Alamnya aneh kan. Ya itu tadi. Udah bergeser apa norma-norma dan ininya masyarakat, sifat-sifat yang luhurnya itu. Karena kebutuhan ya kak. Ibaratnya nodongan, contoh nyata ya kan, yang nggak tuntas-tuntas, walaupun udah udah berapa kali aku bilangin gitu kan, tapi tetap aja nanti kalau kita bilang itu kan nanti tunjuk-tunjukan. Dinas pariwisata bilang itu urusan dinas UMKM koperasi, ya kan? Dinas koperasi bilang itu kan punya orang Tomo, ya orang Tomo lah kerja. Kayak kios-kios itu kan, udah berapa kali tuh tamuku ngomel-ngomel. Hampir tiap kali aku bawa tamu, apalagi tamu asing. Tamu asing ini kan matanya tajam. Dia bilang, "Basudi, sian atas tujolot di sana, sian lega do itu ay sude do sarupa tiga-tiga na, adang-adang ibarna. Ay ba sudah songon di pedagangon." Apa lama aku jawab, Bu? Ibu lah dulu kalau jadi pemandu wisata. Itulah yang dikeluarkan sama tamu kita. Ay ba sude nang sarupa. Sian ujungan tujungon sudah sarupa tiga-tiga na. Ay hubereng don songonon. Isape songoni don, nyope songonod don. Kemarin aku jawabnya gini, itulah memang PR kami dah bah. Sabarlah kau, nanti kalau kau datang lagi di sini main, mudah-mudahan udah berubah. Tapi udah setahun juga pemandu wisata di Samosir ini kan, gitu-gitu juga nya. Udah aku lemparnya itu dalam bentuk forum, lemparnya dalam bentuk berita, tapi ada perubahan? Gak ada. Nanti kalau kasih kayak tunjuk satu-satu, seperti ibu bilang tadi, yang ini bilang ininya punya tanggung jawab, yang ini bilang ininya punya tanggung jawab kan. Nah, salah satu bentuk tidak kreatifnya masyarakat kita, khususnya di Tanah Batak ini, Samosir, dia hanya sifatnya pedagang, khususnya untuk pakaiannya, sifatnya pedagang. Dia tidak ada yang mau jadi pengusaha merangkap jadi pedagang. Karena kita bisa lihat semua itu rata-rata dari Jawa, benar nggak Bu? Lihat aja labelnya, dan penguasanya itu semua orang Tomok. Contoh, Iya, mereka Hamidah, tinggal ganti Lektoba gitu kan. Yang distributor terbesarnya itu Hamidah, yang punya homestay Hamidah juga itu. Yang di Tomok, kalau Ibu jeli melihat itu, di dekat pelabuhan itu ada namanya Hamidah Collection. Itulah yang mendrop semua dari Jawa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka tiru motif Batak, mereka cetak di Jawa, lalu di drop di sini, terus pasarkan ke semua yang punya kios. Makanya sampai tamu-tamuku bilang gini, masyarakat kalian di sini memperkaya orang yang sudah kaya. Ribuan orang kerja buat satu pengusaha. Benar nggak Bu? Itu ada ratusan kios loh, ada ratusan kios. Pertanyaannya, ada nggak bedanya? Nggak ada. Karena apa? Satunya mata pintunya. Satunya yang istilahnya yang jadi tokenya gitu, yang buka keran. Dan itulah barang yang didistribusikan ke tiap kios. Tidak ada bedanya. Makanya pas dibilangnya tamuku itu, ada orang kemarin dia orang Belanda atau orang Jerman bilang gitu. Jadi satu pengusaha yang punya industri tekstil kaya karena ratusan bahkan ribuan pedagang di sini bekerja keras untuk memperkaya asetnya. Karena apa? Ribuan kios menjual produknya dia. Itu. Memang itu PR untuk jangka lama lah. Tapi oke lah, kita itu cerita tentang fashion. Kalau nggak cerita tentang fashion kan masih banyak. Contoh, ada alasan masyarakat gini. Kalau jual makanan itu nggak laku, siapa bilang nggak laku? Atau jual produk UMKM itu nggak laku, siapa bilang nggak laku? Hanya kan belum ada yang membuat itu khusus. Yang ada buat khusus itu pun kayak dinas-dinas koperasi Perindak gitu kan, dan misalnya Dekranasda. Lah posisinya nggak strategis, nggak ada di Tomo, ya kan? Satu,
pun gini, mereka tuh sombong. Kenapa aku bilang? Nah, inilah salah satu bentuk yang ibu bilang tidak adanya kolaborasi yang bisa kita lihat. Beda sekali Bali, Jogja dengan itu, nggak hanya aku aja, beberapa juga mengomentari kayak gitu. Solo. Kalau kami pemandu wisata nggak pernah itu. Misalnya aku waktu itu pernah, tamuku ada jual kalender Batak nih ya, harga 600.000 lah. Aku aja kaget, berending bulu. Tamuku itu nggak mikir, dan aku pun nggak pernah mengajarin sama tamuku, lu harus beli di sini, lu tawar begini. Nggak pernah aku ngajarin. Ya udahlah, kalau memang itu untuk masyarakat atau pedagang ya sudah, aku nggak mau istilahnya terlalu ini. Cuman pedagang ini pun kadang keterlaluan. Ibu bayangkanlah, kalender Batak, memang dia terbuat dari tulangnya kerbau. Tapi kalau dengan harga 600.000 lah menurut ibu, keterlaluan nggak itu harga? Dia kecilnya. Terus pakaian dijual, kalau aku bilang modalnya aja pun kayak modal-modal baju kayak gini kan, kita bilang lah udah wajarnya jatuh-jatuhnya kandas-kandasnya 50.000 kan, bisanya buka harga 200.000. Lomong-lomong ona dukoni kan ngani bereng kan nga meriding bulu nibe ala ni harga nei teh ale tamu ni batong dope nang dang nitahan kan, dang istilahnya nyoran na sida manglek pang nasay agi salip perpedang adong ilet tiba deh bah. Habe di Jogja, di Bali, ya tempat-tempat ibu bilang tadi itu ada pengertiannya pedagang Iya, tersebut. pemandu wisata. Kenapa? Ya kita nggak bisa hidup sendiri dong. Dah, aku bawa kamu tamu. Aku bolak-balik bawa kau tamu. Ibaratkan bibirku ini bolak-balik nemanin tamuku untuk menjelaskan nih produk-produk lu ini apa. Lu nggak mau ngasih gue tuh Coca-Cola satu botol gitu. Kalau di Jawa itu bahkan lebih dari itu. Dikasih 10%. Berapa penjualannya? 200.000. Oke, kasih 20.000. Berapa penjualannya? 1 juta. Oke, kasih 100.000. Itu kan yang benar kalau kita bilang kolaborasi kan, Bu? Tapi kalau di tempat kita ini, nihil ibu, jangan mimpi deh kita berharap kita ini. Tapi maaf, aku udah memang komitmen. Aku bukan pengemis. Tapi kalau dikasih aku nggak menolak. Wajar sebenarnya. Karena apa? Kita yang bawa tamu. Iya kan? Kita yang nerangkan, kita yang menemani dia. Kita memang sudah dapat guide fee. Gak salah dong. Iya kan? Dia udah dapat loh 1 juta. Gak usah kita bilang 10% dari yang dia dapat. Apalah parsites tapi membuat kita senyum. Karena apa? Aku udah bikin kau senyum. Giliranmu dong bikin aku senyum. Itulah yang namanya kolaborasi tadi kan, Bu. Bagi-bagi itu penting. Nah, kalau di sini itu tidak. Makanya akhirnya apa? Balik lagi nih, travel agent yang ada di Medan tidak pernah merekomendasikan, mungkin kalaupun ada itu nggak sengaja, tapi selalu akhirnya apa? Mereka menganjurkan tamu-tamunya itu belanja itu di mana? Di TipTop. Karena apa? Di TipTop itu ada jelas hukum yang jelas. Ya kan? Kalau lu punya tamu belanjanya sekian, gue kasih segini. Pun ada lagi tambahan servisnya. Ditandai itu pemandu-pemandu itu. Ya. Karena kita punya hubungan akan jangka lama. Gitu, Nah itu dia, Bu. Nah di masyarakat kita yang begituan itu dianggap kita pengemis. Dia nggak tahu kalau yang kecil itu tadi kalau dia berkesinambungan pasti akan memberikan dampak yang besar. Bayangkanlah, wajar dong kamu cemburu. Kami 300 ya kami bawa pulang, tapi dia dapat berapa? Bisa nanti kalau sekali di drop tamu misalnya entah ada sekitar 10 orang. Katakanlah belanjanya mereka rata-rata satu orang 300.000. 3 juta. Bayangkan ibu lah, 300 dengan 3 juta omsetnya dia. Timpang kan? Banget. Wajar dong. Kita ada 1 harian menemani tamu nih. Udah 700 dapat tak? Habis mana? Sah 5 drop tamu. Ada apa 7 juta? Itu memang nggak selalu begitu. Hanya kan nggak salah kalau ya. di ini. Iya, itu tidak pernah. Dan bahkan yang paling tidak pernah itu adalah pemerintah berupaya untuk menutupi kesenjangan itu komunikasi dengan masyarakat dan pemandu dengan travel agent. Jadi rata-rata travel agent itu tidak nandai kalau orang Batak itu payah. Makanya mereka mau ke TipTop. Wajar TipTop itu yang udah besar, makin besar. Karena apa? Ya kita pun nggak iri sama dia. Karena apa? Tamu ngasih, dia ngasih. Iya kan? Tamu belanja,
dia kasih tip buat kita di servisnya kita. Nah, itulah yang terjadi. Tapi aku nggak ini ya, nggak lakukan itu ya. Tapi yang aku tahu travel agent yang bus-bus pariwisata yang besar. Jadi tuh sado hepengi mau oleh-oleh do. Jadi mulu mangorong-orong mahala tomo mangorong-orong mahala sialagan ima alan ima Di tip-top yang di Medan. tip-top yang siantar lo ibuku. Oh, kepikir tip-top Medan. Sorry tip-top lagi kulang paten maaf. Kuralat bukan Paten. tip-top paten namanya Di paten jalan punya mana Cina. itu, Nak? Kalau ibu tahu jalan besar kita yang masuk menuju dekat-dekat pintu Sinaksak, paten namanya. Sebelah Oleh-oleh. kanan atau sebelah kiri kalau Kita dari Parapat? Parapat dia sebelah kiri arah mau pokoknya nggak Semua jauh ada di lagi situ dari oleh-oleh? Sinaksak. Itulah yang besar kali tuh paten toko oleh-oleh yang di Siantar yang besar itu. Aku mikir gini, Bus-bus kenapa pariwisata ya ke nggak situ ada? semua. Kayaknya memang Waduh, satu hari bayangkanlah bus pariwisata sampai 10 di situ. Ke situnya semua uang. Ya itulah. Kalau kita Kayaknya bilangin memang susah. usaha bisnis yang besar itu kalau kita buka pusat oleh-oleh gitu kan. Mm-mm. Ya kan karena kita tampunglah UMKM kan masuk ke Benar. situ. Berapa kan gitu. Jadi memang khusus untuk oleh-oleh gitu. Kayak yang di apa itu yang di Jogja gitu kan. Khusus oleh-oleh baru. Kalau kita tahu sih oleh-oleh makanan di mana. Kan nggak semuanya. Kita pun kalau mau pulang ke rumah nggak mungkin hanya beli baju gitu ya. Benar. Pasti ada oleh-oleh yang mau dimakan di perjalanan, yang mau dibawa ke rumah. Nah inilah yang nggak dipikirkan kulihat. Tahe. Urang nado besi paturean marsak do iba. Oh iya, makanya. Ali mau lo dang nihatan, dang ni dokon, dang ni koreksi, dang ni pasahat kirana gabe terus tahe. Nggak naik kelas kan? Karena kan kayak aku lah. Ya kan? Aku tahu itu bermasalah, dikomplain terus. Tapi kalau aku diem, seolah-olah itu jadi kayak kebiasaanku lah. Iya, nanti kami perbaiki, tapi nggak diperbaiki, ya kan? Artinya memang hati nuraniku pun udah jadi kayak udah kebal kan, udah mati rasa. Ya udahlah gitu, nggak akan ada perbaikan gitu. Makanya kadangkala sesekali aku lontarkan melalui forum atau melalui tulisan. Tapi ya sesekali ya, karena memang udah penat pikiran ini, ya udah diamkan aja. Karena tuh nggak ada gunanya, nggak ada yang menggubris kok. Ngalu main lu jauh kak. Baru hubungan nih. Dari awal aku minta siapa-siapanya toko-toko di sini nggak ada sampai mau pulang aku. Kayak ginilah caranya aku ngobrolin kan siapa yang mau direkomendasi lagi si ini gitu loh. Si ini gitu kak. Ya udahlah, itulah. Iyalah kak malah gue orang ada kak